Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhati Bulos sebagai moderator kelompok 2 LKPD 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi peluang bersyarat dan kejadian saling bebas. Orientasi masalah. Sebuah rumah sakit melakukan pemeriksaan terhadap 500 pasien. Diperoleh data sebagai berikut. Jumlah pasien menderita penyakit 40. Jumlah pasien tidak menderita 460. Pasien positif dan sakit 36. Positif tetapi sehat 46. Seorang pasien memperoleh hasil tes positif. Dokter ingin mengetahui peluang bahwa pasien tersebut benar-benar menderita penyakit. Pertanyaan pemantik. Diskusikan. 1. Mengapa hasil tes positif belum tentu berarti seseorang sakit? 2. Informasi apa yang paling penting pada tabel? 3. Bagaimana cara menentukan peluang pasien benar-benar sakit? 4. Apakah peluang berubah setelah diketahui hasil tes positif? 1. Karena dari data terdapat pasien yang hasil tes positif tetapi sebenarnya tidak sakit. Hal ini menunjukkan bahwa tes tidak selalu berakurat dan bisa menghasilkan positif palsu, sehingga hasil positif belum tentu menunjukkan kondisi sebenarnya. 2. Informasi yang paling penting pada tabel ada 3, yaitu 1. Jumlah pasien yang hasil tes positif yaitu 82 orang. 2. Pasien positif yang positif dan sakit yaitu 34 orang. 3. Jumlah pasien yang positif tetapi sehat yaitu 46 orang. 3. Dengan menggunakan rumus peluang bersyarat, peluang A bersyarat B adalah peluang A dan B per peluang B. Misal A adalah sakit, B adalah positif. 4. Ya, peluang perubahan karena ruang sampel menjadi lebih kecil, yaitu pasien yang hasil tesnya positif saja. Tahap memahami. Aktivitas 1. Lengkapilah tabel berikut. Misalnya, kejadian A adalah pasien sakit dan kejadian B adalah pasien positif. Peluang A dan B adalah peluang pasien sakit dan positif. Peluang B, peluang pasien positif diketahui menderita penyakit adalah 40 orang. Tidak menderita adalah 440 orang. Positif dan sakit adalah 36 orang. Positif tetap sehat adalah 46 orang. Jadi peluang A dan B 36 per 500, jadi 36 itu dapat dari positif dan sakit, dan 500 keseluruhan jumlah pasien. Peluang B 82 per 500, jadi 82 dapat dari 36 tambah 46 dan 500 yang disebut NS. Aktivitas 2. Mengapa peluang bersyarat berbeda dengan peluang biasa? Jawabannya, karena peluang bersyarat menggunakan syarat tertentu yang membuat ruang sampel berubah, sedangkan peluang biasa menggunakan seluruh data tanpa syarat.
Aktivitas 3. Rumus yang digunakan peluang A bersyarat B per peluang B. Rumus ini digunakan untuk mencari peluang kejadian A jika diketahui B sudah terjadi. Tahap mengaplikasi. Investigasi 1. Hitunglah peluang sakit bersyarat positif. Langkah 1. Menentukan peluang sakit dan positif adalah 36 per 500. 36 didapat dari pasien sakit dan positif. 500 didapat dari jumlah banyaknya pasien. Langkah kedua, menentukan peluang positif. Peluang positif adalah 82 per 500. 82 didapat dari pasien positif. Langkah ketiga, menggunakan rumus. Peluang sakit bersyarat positif sama dengan peluang sakit dan positif per peluang positif sama dengan 36 per 500 per 82 per 500. 500 sama-sama dibagi maka habis. Sama dengan 36 per 82. 36 per 82 disederhanakan menjadi 18 per 41 karena sama-sama dibagi 2. Investigasi 2. Perhatikan kasus berikut. Di sebuah sekolah terdapat 120 siswa, 70 mengikuti olimpiade, 50 mengikuti pramuka, 30 mengikuti keduanya. Jika diketahui seorang siswa mengikuti olimpiade, tentukan peluang bahwa siswa tersebut juga mengikuti pramuka. Misal, kejadian A adalah siswa yang mengikuti pramuka, kejadian B adalah siswa yang mengikuti olimpiade. Diketahui siswa yang mengikuti olimpiade 70 orang, sedangkan siswa yang mengikuti keduanya adalah 30 orang. Jadi, peluang pramuka bersyarat olimpiade adalah 30 per 70. Disederhanakan menjadi 3 per 7. Jumlah didapat dari jumlah siswa yang mengikuti keduanya, sedangkan 70 didapat dari jumlah siswa yang mengikuti olimpiade. Analisis. Diskusikan 1. Mengapa informasi tambahan mengubah peluang? 2. Pada situasi apa peluang bersyarat digunakan? 3. Berikan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengapa informasi tambahan mengubah peluang? Jawabannya, karena informasi tambahan mempersempit ruang sampel. Saat kita sudah tahu suatu kejadian terjadi, maka penentuan peluang hanya dilakukan pada kelompok yang sesuai dengan kondisi tersebut. Akibatnya, hasil peluang bisa berubah. Pertanyaan kedua, pada situasi apa peluang bersyarat digunakan? Jawabannya, peluang bersyarat digunakan saat ada informasi yang sudah diketahui sebelumnya. Misalnya, hasil tes medis, seleksi siswa, undian dengan syarat tertentu. Soal ketiga, berikan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, jika diketahui seorang siswa datang membawa payung, berapa peluang hari sedang hujan? Poin kedua, jika diketahui sebuah produk lulus uji kualitas, berapa peluang itu benar-benar baik? Poin ketiga, jika diketahui seorang terpilih dari kelas mengikuti ekstrakurikuler basket, berapa peluang dia juga mengikuti futsal? Dalam kelompok kami, peluang bersyarat adalah peluang suatu kejadian yang dihitung dengan syarat kejadian lain sudah terlebih dahulu. Dari kasus rumah sakit, kita mengetahui bahwa meskipun hasil tes pasien positif, belum tentu pasien itu sakit. Hal ini karena masih ada data positif tetapi sehat. Dari sini, peluang bersyarat sangat penting untuk menganalisis data secara lebih tepat. Pada kasus sekolah, kita juga melihat bahwa jika siswa diketahui mengikuti olimpiade, maka peluang ia
Ia mengikuti pramuka dihitung hanya dari kelompok siswa Olimpiade, bukan dari seluruh siswa. Inilah perbedaan antara peluang biasa dan peluang bersyarat. Refleksi LKPD 1. A. Konsep baru apa yang saya pahami? Jawabannya, peluang bersyarat yaitu peluang kejadian dengan syarat kejadian lain yang sudah terjadi. B. Bagaimana cara menentukan peluang bersyarat? Gunakan rumus peluang A bersyarat B adalah peluang A dan B per peluang B. C. Apa yang saya akan lakukan agar lebih paham? Jawabannya berlatih lebih banyak soal dan pahami contoh-contohnya. Saya, pertanyaan pertama, konsep baru apa yang saya pahami? Jawabannya, peluang bersyarat adalah peluang kejadian A jika kejadian B sudah pasti terjadi. Pertanyaan kedua, bagaimana saya menentukan suatu kejadian saling bebas? Jawabannya, ambil ruang sampel hanya di kelompok yang syarat B terpenuhi. Lalu bagi jumlah kejadian A dan B dengan total kejadian B. Soal ketiga, apa yang akan saya lakukan agar lebih memahami materi ini? Saya akan hafalkan rumus, latih soal, beragam, membedakan peluang biasa dan peluang bersyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Aniesti selaku moderator dari kelompok 2. Jadi di sini kami akan membahas tentang LKPD 2 yaitu kejadian saling bebas. Orientasi masalah. Sebuah sekolah mengadakan permainan edukatif. Permainan terdiri atas 2 tahap. Tahap pertama, seorang peserta melempar sebuah koin. Tahap kedua, peserta langsung melempar sebuah dadu. Panitia ingin mengetahui peluang peserta memperoleh gambar pada koin dan bilangan genap pada dadu. Pertanyaan pemantik nomor 1, apakah hasil pelemparan koin memengaruhi hasil pelemparan dadu? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena koin dan dadu adalah 2 percobaan yang berbeda hasil. Koin tidak memengaruhi peluang angka pada dadu. Yang ketiga yaitu bagaimana menghitung peluang kedua kejadian tersebut terjadi bersamaan dengan menggunakan rumus peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B. Tahap memahami aktivitas 1. Misal kejadian A adalah munculnya gambar pada koin, kejadian B adalah munculnya bilangan genap pada dadu. Jadi peluang A 1/2 1 itu diperoleh dari banyaknya muncul gambar pada koin, sedangkan 2 didapat dari banyaknya sisi pada koin. Terus peluang B 3/6. 3 didapat dari banyaknya peluang genap pada dadu dan 6, sedangkan 6 didapat dari banyaknya angka pada dadu. Aktivitas 2, situasi 1. Melempar koin kemudian melempar dadu merupakan kejadian saling bebas. Mengapa? Karena hasil koin tidak memengaruhi hasil dadu. Situasi 2, mengambil 2 bola tanpa pengembalian, saling bebas. Mengapa? Karena bola pertama tidak dikembalikan, maka jumlah bola yang tersisa berubah. Akibatnya, peluang pengembalian bola kedua ikut berubah. Situasi 3, mengambil 2 kartu dengan pengembalian, saling bebas. Karena kartu yang diambil dikembalikan lagi sehingga kondisi semua tetap sama. Peluang kartu kedua tidak dipengaruhi oleh kartu pertama. Ciri-ciri terjadi saling bebas yang pertama yaitu satu kejadian tidak memengaruhi kejadian yang lain. Yang kedua, peluang kejadian kedua tetap sama walaupun kejadian sudah terjadi. Yang ketiga, biasanya terjadi pada percobaan yang berada atau dengan pernyataannya. Yang keempat, untuk mencari peluang bersama digunakan perkaitan peluang. Tahap mengaplikasi. Investigasi 1. Hitung peluang muncul gambar pada koin dan angka genap pada dadu. Langkah pertama, menentukan peluang A. Misal, kejadian A adalah gambar pada koin. Jadi, peluang A adalah 1/2. 1 didapat dari
munculnya gambar pada koin, sedangkan 2 didapat dari banyaknya sisi pada koin. Langkah kedua menentukan peluang B. Misal kejadian B adalah munculnya bilangan genap pada dadu. Bilangan genap pada dadu berupa 2, 4, dan 6. Jadi peluang B adalah 3/6. 3 didapat dari banyaknya angka genap yang muncul pada dadu, sedangkan 6 didapat dari banyaknya angka pada dadu. Disederhanakan menjadi 1/3 karena sama-sama dibahagi 3. Langkah ketiga menghitung peluang A dan B. Peluang A dan B adalah peluang A dikali peluang B adalah 1/2 dikali 1/2, yaitu hasilnya 1/4. Jadi, banyaknya gambar yang muncul pada koin dan bilangan genap yang muncul pada dadu, yaitu 1 dan 4. Investigasi 2. Sebuah mesin menghasilkan 2 jenis produk. Peluang produk pertama lolos uji kualitas adalah 0,95. Peluang produk kedua lolos uji kualitas adalah 0,90. Diasumsikan kedua proses saling bebas. Hitung peluang kedua produk sama-sama lolos uji kualitas. Investigasi 2. Diketahui peluang produk lolos pertama yaitu 0,95. Peluang produk lolos kedua yaitu 0,90 dan kedua proses merupakan saling bebas. Ditanya peluang kedua proses sama-sama lolos. Maka peluang A dan B adalah peluang A dikali peluang B, yaitu 0,95 dikali 0,90 adalah 0,855. Investigasi 3. 2 pemain melempar masing-masing 1 dadu. Pemain pertama menang jika memperoleh bilangan prima. Pemain kedua menang jika memperoleh bilangan lebih dari 4. Tentukan peluang kedua pemain sama-sama menang. Kemudian, jelaskan apakah kedua kejadian tersebut saling bebas. Langkah pertama menentukan peluang pemain pertama menang. Bilangan prima pada dadu yaitu berupa 2, 3, dan 5. Maka peluang pemain pertama menang adalah 3/6. 3 didapat dari banyaknya muncul angka prima pada dadu, sedangkan 6 didapat dari banyaknya angka pada dadu. Disederhanakan menjadi 1/2 karena sama-sama dibahagi 3. Langkah kedua menentukan peluang pemain kedua menang. Bilangan lebih dari 4 yaitu 5 dan 6. Maka peluang pemain kedua menang yaitu 2/6. 2 didapat dari banyaknya angka yang muncul pada dadu lebih dari 4, sedangkan 6 didapat dari banyaknya angka pada dadu. Disederhanakan menjadi 1/3 karena sama-sama dibahagi 2. Langkah ketiga, peluang pemain sama-sama menang. Maka peluang A dan B adalah peluang A dikali peluang B adalah 1/2 dikali 1/3 adalah 1/6. Apakah kejadian itu saling bebas? Ya, saling bebas karena hasil pemain dadu pertama tidak memengaruhi hasil pemain dadu kedua. Maka itu dikatakan saling bebas. Analisis. Diskusikan 1. Mengapa pada kejadian saling bebas peluang dapat dikalikan? 2. Dalam kehidupan sehari-hari kapan kita menemukan kejadian saling bebas? 3. Mengapa konsep ini penting dipahami? Jawabannya adalah karena kedua kejadian tidak saling memengaruhi, jadi peluang terjadinya 2 kejadian sekaligus diperoleh dari hasil percobaan peluang masing-masing.
Contohnya adalah 1. Melempar koin pada dadu. 2. Mengambil kartu dengan pengembalian. 3. Memilih barang dari kedua percobaan terpisah. 4. 2 orang saling melakukan lemparan masing-masing. Jawabannya karena banyak masalah peluang dalam kehidupan dan matematika yang melakukan 2 kejadian sekaligus. Karena kita paham kejadian saling bebas, kita tidak bisa menghitung peluang dengan benar dan tidak salah menafsirkan data. Jawabannya adalah kejadian saling bebas adalah kejadian yang tidak saling memengaruhi. Jika A dan B saling bebas, maka peluang keduanya terjadi bersamaan adalah peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B. Contohnya yang pertama, kedua koin dan dadu. Yang kedua, 2 percobaan terpisah. Yang ketiga, pengembalian kartu dengan pengambilan. Konsep baru apa yang saya pahami? 2 kejadian tidak saling memengaruhi peluangnya. Dan rumus perkalian peluang yaitu peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B. Yang kedua, bagaimana saya menentukan suatu kejadian saling bebas? Dengan memeriksa ketergantungan antara 2 kejadian. Contohnya pengambilan objek dengan pengembalian. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan agar lebih memahami materi ini? Dengan cara memperbanyak latihan variasi soal tentang materi peluang. Konsep baru apa yang saya pahami? Saya memahami bahwa kejadian saling bebas adalah kejadian yang saling tidak memengaruhi satu sama lain. Bagaimana saya menentukan kejadian saling bebas? Saya menentukan apakah kejadian pertama berpengaruh terhadap peluang kejadian kedua atau tidak. Kalau tidak berubah, maka kejadian saling bebas. Apa yang akan saya lakukan agar lebih memahami materi ini? Saya akan lebih banyak berlatih soal dan memperhatikan apakah ada pengembalian atau tidak, serta membedakan kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat.